Universitas PGRI Madiun. Di sini saya menjelaskan tentang kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas 1 sekolah dasar di SDN 02 Manisrejo. Latar belakang yang menjadikan penelitian ini yaitu setiap siswa akan menguasai kemampuan membaca, sehingga keberhasilan anak di dalam belajar itu akan sangat menentukan dari hasil membacanya, dari hasil membaca permulaan. Membaca permulaan di kelas 1 itu dilaksanakan mulai dari membaca huruf, kemudian bunyi, sampai pada proses memahami sebuah bacaan, sehingga siswa menguasai teks-teks yang nantinya akan digunakan pada tahap kelas selanjutnya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan di dalam membaca tentunya. Terlebih lagi pada masa pembelajaran daring, di mana pembelajaran daring ini bagi kelas 1, guru melakukan atau melaksanakan pembelajaran dengan daring serta melaksanakan kunjungan ke rumah, namun masih dalam tahap waktu yang lama, artinya tidak setiap hari, sehingga kunjungan ini dalam bentuk kelompok yang tentunya tidak hanya siswa yang berkemampuan tinggi, jadi akan membentuk kelompok. Tentunya kelompok ini yang rumahnya dekat. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan siswa kesulitan membaca ini tentunya dialami oleh siswa yang notabene tidak berasal dari taman kanak-kanak. Tentunya kebanyakan berasal dari rumah tangga, artinya dia berasal dari siswa yang kurang mampu. Namun demikian, kesulitan membaca yang dialami oleh siswa ini terlepas dari anak yang berkebutuhan khusus. Penelitian ini ingin mengetahui dan mendeskripsikan kesulitan membaca yang dialami oleh siswa kelas 1 di sekolah dasar. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif, dengan subjeknya kelas 1 dengan jumlah 25 siswa, dengan laki-laki sebanyak 11 dan perempuannya sebanyak 14. Nah, data dalam penelitian ini diambil dari data tes siswa dalam membaca, mulai dari kelancaran membacanya, kemudian menjawab pemahaman, menjawab pertanyaan, bagaimana intonasinya, dan lain sebagainya. Hasil yang dapat diperoleh, terdapat siswa yang memiliki kemampuan tinggi, kemudian siswa yang memiliki kemampuan membaca rendah, dan juga siswa yang memiliki kemampuan membaca sedang, di mana siswa yang memiliki kemampuan membaca tinggi memiliki kelancaran di dalam membaca, jelas suaranya, kemudian ketika diberi pertanyaan dia memahami setiap pertanyaan yang diberikan. Sementara siswa yang memiliki kemampuan sedang, dia masih belum lancar di dalam membacanya, tetapi dia sudah mengenal huruf dengan baik. Sementara siswa yang memiliki kemampuan rendah, ada berbagai kesulitan dalam siswa yang memiliki kemampuan rendah, diantaranya karena belum mengenal huruf, vokal, konsonan, kemudian diftong, dia belum bisa membaca kata. Ada yang belum bisa membaca kata sama sekali, ada yang sudah menguasai huruf tetapi masih lamban di dalam membaca, kemudian belum jelas pemahamannya, sehingga ketika diberi soal berupa teks bacaan belum bisa menjawab dengan benar. Nah, faktor yang mempengaruhi siswa di dalam belajar kesulitan membaca diantaranya yaitu faktor lingkungan, kemudian guru di dalam memberikan media daring itu masih berupa tugas
Selain itu, ketika kunjungan, guru menggunakan media, tetapi medianya masih berupa kartu huruf. Selain itu, ada keluarga yang betul-betul tidak bisa memberikan tugas atau membimbing siswa di dalam belajar, karena pagi sampai sore itu keluarga ada yang bekerja, ada yang sebagai pedagang dan lain sebagainya. Nah, sehingga di dalam upaya melatih membaca, siswa mengalami kekurangan waktu atau pendampingan dari orang tua. Hal ini diungkapkan oleh orang tua ketika kunjungan karena orang tua bekerja, sehingga siswa tidak ada pembimbingan di dalam membaca. Nah, kalaupun ada, waktu yang dilakukan sangat singkat karena mungkin hanya malam hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik kesulitan di dalam membaca yang dialami oleh siswa diantaranya membaca diftong, itu masih sulit mengenal ini diftong apa. Kemudian ada yang menghilangkan huruf, artinya huruf di dalam kata, misalnya membaca kata begitu, kata itu tidak dibaca kata tapi akhirnya menjadi kata begitu, k-nya dihilangkan. Kemudian mengejanya masih terbata-bata. Juga ada beberapa faktor penyebabnya, dimulai dari diri siswa, kemudian sekolah, juga keluarga. Nah, sehingga diperlukan upaya untuk membantu siswa di dalam belajar. Salah satunya peran orang tua itu sangat-sangat dibutuhkan selama pembelajaran, khususnya pembelajaran daring ini. Jadi tidak hanya dari guru saja, karena setiap siswa itu butuh pendampingan yang dari orang tua. Bagi orang tua yang mungkin yang bekerja, maka waktu malam hari itu perlu digunakan sebaik mungkin dengan siswanya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada